perhatikan ada cahaya. Nah, ini sesuai dengan surat An-Nur ayat 35. Inilah terjadi aktivasi tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan mencoba menunjukkan suatu demonstrasi ya, tentang juga hubungannya dengan apa itu meaningful, mindful, joyful, dan deep learning yang saat ini banyak sekali bertebaran di berbagai media ya, tapi hanya sebatas teori, konsep, dan sebagainya. Seharusnya bagaimana langsung dicontohkan dan mengambil satu materi. Nah, misalkan di sini di kimia kita ambil satu materi tentang reaksi redoks. Nah, apakah reaksi redoks ini bisa deep learning atau tidak, kita akan lihat bersama. Saya ambil satu contoh reaksi redoks antara KMnO4 dengan gas SO2 ya. KMnO4 plus SO2. Di berbagai literatur tertulis KMnO4 ditambah SO2 ditambah asam sulfat menghasilkan Mn2+, menghasilkan SO4 dan seterusnya. Ada juga yang KMnO4 ditambah SO2 ditambah KOH menghasilkan MnO2. Ada juga yang KMnO4 ditambah SO2 ditambah H2O menghasilkan Mn2+ dan SO4 dan seterusnya. Nah, sebetulnya kita lihat betul nggak dalam suasana asam, betul atau tidak dalam suasana basa, atau tidak perlu. Nah, bagaimana kita ambil reaksi redoks itu menjadi deep learning, menjadi mendalam. Jadi kita sedang melihat bagaimana pembelajaran ini aplikatif, bagaimana aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bermakna, apakah bermakna, kemudian menarik, siswa belajar tanpa beban, kemudian mendalam atau tidak. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Bagaimana KMnO4 plus SO2 yang reaksi redoks berlangsung, ada reduksi, ada oksidasi, menghasilkan Mn2+ dan SO4 Nah, di sini saya sudah siapkan. Nah, di sini adalah KMnO4 larutan atau MnO4 tentu saja berwarna ungu ini MnO4 dengan biloxnya 17. Nah, bagaimana SO2 nya itu yang selalu jadi permasalahan, karena SO2 nya itu tidak tahu bagaimana menghubungkan dengan MnO4 Nah, maka saya coba buat di sini, dibuat gas SO2. Nah, SO2 akan mengalir ke sini. Kita lihat kalau SO2 dialirkan ke dalam MnO4 apakah perlu diberi asam sulfat, apakah perlu diberi KOH, atau langsung saja terjadi? Apakah asam sulfatnya akan terbentuk sendiri karena SO2 langsung masuk ke dalam larutan KMnO4 akan menjadi Mn2+ dan SO4 berarti asam sulfatnya terbentuk sendiri di sini. Ini dalam keadaan tertutup, tidak perlu ditambah asam lagi. Kalau tidak perlu ditambah asam lagi, dia terjadi reaksi. Kenapa dia ditambah basa? Untuk apa basa? Nah, ini yang harus betul-betul ditunjukkan. Kemudian setelah itu terjadi, apakah betul Mn2+ ini berwarna bening atau tidak berwarna? Kemudian bagaimana membuktikan adanya SO4 betulkah terbentuk asam sulfat? Nah, ini akan mendalam, karena selain reaksi redoks ini, saya buat gas SO2 nya berasal dari sulfur yang dipanaskan bertemu dengan pupuk nitrat. Nah, di sini pupuk nitrat dengan sulfur tidak bereaksi, tentu dia harus mempunyai yang disebut energi aktivasi. Nah, berarti masuk ke dalam konsep tentang energi aktivasi. Maka saya siapkan di sini pemanas untuk memberikan secara endoterm ini energi aktivasi. Kalau aktivasinya tercapai, maka akan bereaksi, kemudian S dengan O2 menjadi SO2, dan O2 akan mengalir ke SO2, maksudnya mengalir ke MnO4 dan akan terjadi reaksi redoks. Berarti konsepnya adalah pertama, bagaimana kita membuat SO2, kemudian dari unsur-unsurnya
sulfur dan O2, kemudian nanti membentuk SO2 dan mengalir ke MnO4- membentuk asam sulfat. Nah, ini ada materi lain tentang kimia unsur. Nah, jadi di sini ada aktivasi juga. Apakah nanti akan masuk ke termokimia? Kita akan lihat. Lalu bagaimana menguji adanya SO4-2-? Nah, di sini akan langsung didesak larutannya masuk ke larutan yang di tengah. Nah, saya beri indikator metil merah sehingga di sini kalau terbentuk asam sulfat maka harusnya ini berwarna merah. Nah, sehingga konsep ini bisa lengkap, betul-betul mendalam dan menarik, sehingga siswa tidak terbebani. Belajar kimia itu menyenangkan, tidak terbebani, dan tentunya mendalam. Bukan hanya tentang reaksi redoks, bukan hanya tentang penyetaraan. Kalau hanya penyetaraan saja itu belum lengkap, belum mendalam, belum deep learning. Jadi saya ulangi, di sini adalah MnO4 yang disiapkan sebagai oksidator untuk bereaksi dengan gas SO2. Nah, gas SO2-nya dari mana? Dari sini yang kita buat, dari unsurnya. Nah, unsur dengan garam nitrat tidak akan bereaksi kecuali diberi energi aktivasi. Nah, energi aktivasinya kita beri. Apakah betul dia akan bereaksi? Kita akan lihat. Nah, di mana menariknya dan konsep-konsep apa yang akan kita lihat di sini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mulai kita berikan energi aktivasi. Nah, energi aktivasi ini akan menghasilkan reaksi kalau dia udah tercapai. Nah, apakah tercapai atau tidak kita lihat. Nah, ini sulfur akan mulai menerima panas, jadi akan bereaksi dengan garam nitrat atau pupuk nitrat. Nah, kita akan lihat apakah nanti menghasilkan O2. Nah, O2 akan bereaksi dengan sulfur masuk menjadi SO2 dan bereaksi dengan KMnO4. Apakah KMnO4 akan menjadi tidak berwarna? Kemudian untuk membuktikan asam sulfatnya, apakah di gelas yang di tengah akan berwarna merah? Kita akan lihat bersama. Ya, mulai menghitam, memerah, artinya ini sudah proses aktivasi. Di tengah sudah mulai merah, dan artinya air yang dari sini, dari MnO4 sudah kedorong. Bagaimana dengan KMnO4? Kita akan lihat. Dan bagaimana dengan sulfur yang di sini setelah menerima energi aktivasi? Perhatikan ada cahaya. Nah, ini sesuai dengan surat An-Nur ayat 35. Inilah terjadi aktivasi tercapai. Nah, kemudian di sebelah kiri MnO4- menjadi Mn2+, sehingga hilang warnanya dari ungu menjadi tidak berwarna. Berarti terbukti adanya Mn2+. Nah, kemudian di yang tengah tadi merah kemudian hilang. Nah, ini menunjukkan adanya SO4-2-. Bagaimana belajar kimia itu? Menyenangkan, ya. Mindful, meaningful, joyful, dan deep learning bukan hanya konsep dan cerita, tapi terbukti. Bukan hanya penyetaraan reaksi, tetapi ada buktinya, sehingga belajar kimia bukan hoak. Terima kasih.